kemudian mu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Kemudian jika nantinya dari penjelasan yang kami sampaikan Bapak dan Ibu saudara semuanya masih merasa kebingungan atau belum paham dari penjelasan yang kami sampaikan, maka jangan sungkan-sungkan, silahkan tanyakan saja pada kolom komentar. Nanti pada kolom komentar akan kami jelaskan kembali. Jadi di sini kami betul-betul ingin Bapak dan Ibu saudara semuanya begitu menonton video kami ingin Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 233 ini. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 233 ini, supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama, maka kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Harapan kami, walaupun kita belajarnya itu sedikit-sedikit saja, harapan kami Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, sehingga nantinya ketika membaca Al-Quran langsung dapat praktek dengan sendirinya di ayat apapun dan di surah manapun. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 233 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini, dari wattaqullah. Nah, dari sini ya sampai sini. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nantinya lebih memudahkan
Bapak dan Ibu, saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini wattaqullah. Nah, di sini ada lafaz Allah. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita berjumpa dengan lafaz Allah. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan lafaz Allah, maka kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Nah, tanda bacanya itu yang kita perhatikan untuk menentukan apakah lafaz Allah ini dibaca tipis atau dibaca tebal, dibaca tarkik atau dibaca tafkhim, seperti itu. Di sini ada lafaz Allah. Kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Tadi di awal sudah kami katakan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Nah, kalau mengatakan huruf sebelumnya, huruf yang berposisi sebelah kanan. Ini lafaz Allah. Kita cari huruf sebelumnya, berarti sebelah kanan lafaz Allah yang memiliki tanda baca, mana hurufnya? Ini lafaz Allah. Sebelah kanan yang memiliki tanda baca berarti ini. Nah, huruf qaf ini. Nah, yang kita perhatikan bukan hurufnya tapi tanda bacanya. Ini tanda bacanya. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, ini tanda baca dhammah namanya nih, atau harokat dhammah. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingga ini kita baca wattaqullah, begitu. Jangan dibaca wattaqullah, jangan, tapi ditebalkan wattaqullah, seperti itu. Jadi lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka lafaz Allahnya ini dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, jajiran begini dia letaknya tuh. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Setelah huruf lam itu huruf apa? Nah, tadi di awal sudah kami katakan, kalau kami mengatakan huruf setelahnya berarti huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, setelah huruf lam ini huruf apa? Berarti yang di sebelah kiri daripada huruf lam. Ini huruf lam. Sebelah kiri huruf lam mana? Berarti yang ini. Nah, ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, setelahnya di sini ini masih huruf lam lagi nih, atau alif lam. Ini alif dan lam dinamakan alif lam. Setelahnya adalah huruf lam atau alif lam yang berjumpa nih dengan huruf lam. Nah, kita lihat di samping. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka alif lam yang berjumpa dengan huruf lam hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan, oh ini alif lam syamsiyah, oh ini idgham syamsiyah, itu maksudnya sama saja. Maka cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Nah, sehingga dinamakan idgham syamsiyah. Kenapa kok dibaca idgham? Di sini kan huruf lamnya ini dia tidak ada tanda bacanya nih. Nah, ada tanda bacanya enggak ada kan? Huruf lam ini enggak ada tanda bacanya, dia enggak ada harokatnya. Nah, jadi cara membacanya itu langsung masuk ke huruf setelahnya ini. Langsung masuk ke huruf setelahnya ini yang memiliki tanda baca. Nah, maka biasa dinamakan idgham syamsiyah. Wattaqullah, seperti itu. Kemudian di sini lafaz Allah dibaca panjang.
Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Nah, nomor 4, tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian berjumpa suatu huruf, kok di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah tuh bentuknya mereng seperti ini. Nah, ini yang mereng-mereng seperti ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Tapi kalau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini mengisyaratkan bahwa huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Nah, 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Nah, kira-kira temponya 2 ketukan, 1, 2. Wattaqullaha wa'lamu. Ketukan itu hanya sarana saja, yaitu untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung ritme atau tempo bacaan kita. Jadi itu hanya sarana saja gitu. Namun ada sedikit catatan tambahan ya. Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian nanti mungkin kita baca Al-Quran di HP atau pergi umroh dan haji ke tanah suci, kemudian di atas lafaz Allah tidak ada alif kecil seperti ini, tidak ada tanda baca fathah berdiri seperti ini, maka lafaz Allah tetap dibaca panjang. Karena biasanya dalam penulisan Al-Quran Mushaf Madinah itu di atas lafaz Allah tidak ada tanda seperti ininya tidak ada, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang seperti itu. Nah, jadi ini tadi mad tabi'i panjangnya 2 harokat, atau kira-kira berapa tadi, 2 ketukan. Nah, ketukan itu kami ulang hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar. Kadang tuh biasanya tuh digunakan tuh oleh sebagian guru ngaji begitu. Tapi yang paling bagus tentulah kita harus bertalaki kepada seorang guru. Wattaqullaha wa'lamu, kemudian mu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk rumus yang 1 sampai 3 itu, bisa juga ditulis dalam bentuk fathah berdiri di atas suatu huruf. Nah, mu ini mad jaiz munfasil, namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf mati, oh ini huruf sukun, itu maksudnya sama saja. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini, kita perhatikanlah huruf sebelumnya. Kalau ada huruf waw sukun sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw, tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Di sini boleh huruf apa saja. Jadi yang kita lihat itu huruf waw sukun, tanda bacanya yang kita lihat. Kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu huruf waw sukun pasangannya tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Nah, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah nih. Tapi di lain kalimat atau di lain kata, maka namanya dia berubah menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 hingga 5 harokat. Wa'lamu annallah, begitu. Kemudian mungkin nanti saudara ada yang bertanya-tanya,
Loh, kok ini huruf hamzah bukan ke ini huruf alif? Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, tapi dia memiliki tanda baca nih, memiliki harokat. Intinya apabila ada huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Jadi tadi apa? Kalau ada alif yang memiliki tanda baca berarti huruf hamzah. Karena kalau huruf alif itu dia polosan seperti ini. Ini huruf alif nih, huruf alif. Huruf alif itu dia tidak bisa menerima harokat, tidak bisa memiliki tanda baca. Itu huruf alif. Kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca berarti itu huruf hamzah. Wa'lamu annallah. Di sini ada huruf non bertasydid. Ini huruf non. Tanda tasydid itu seperti ini nih, ha. Seperti angka 3 terbalik, ini namanya tanda tasydid. Kita lihat di samping, huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan kecil seperti itu supaya Bapak dan Ibu, saudara yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak keliru, tidak salah nantinya dalam menentukan hukum tajwid. Nah, karena nanti tidak semua nun bertasydid dan tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau kemasukan nun sukun misalnya atau tanda baca tanwin misalnya, itu di atas huruf nun, di atas huruf mimnya tetap ada tanda tasydidnya, tapi dia bukan gunnah musyaddadah hukumnya. Supaya tidak keliru maka kami buat catatan kecil seperti itu di bawahnya itu. Kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, nah di sini yang kita temui nun bertasydid. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasrah atau dhammah, berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini huruf nun, tanda tasydid itu seperti ini, seperti yang ketiga terbalik. Kemudian sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah maka cara membacanya digunnahkan. Digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi gunnah, dengung itu maksudnya sama saja. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, kita tahan, kita panjangkan. Anallah, anallah. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah lagi. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Kalau ada lafaz Allah, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, jadi di awal tadi sudah kami jelaskan juga tuh, lafaz Allah sebelumnya tanda baca dhammah dibaca tebal. Ini lafaz Allah sebelumnya tanda baca fathah dibaca tebal. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah itu yaitu dua tanda baca. Yang pertama tadi di awal sudah kita bahas, tanda baca dhammah yang dapat menebalkan lafaz Allah. Yang kedua nih tanda baca fathah yang dapat menebalkan lafaz Allah ini. Nah, sehingga lafaz Allah kita baca tebal, kita baca tafkhim. Kita baca anallah, jangan dibaca annallah, jangan. Tapi kita baca anallah seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam lagi nih. Tadi sudah detail kami jelaskan nih. Setelahnya di sini huruf lam lagi atau alif lam yang nih berjumpa dengan huruf lam. Nah, kita lihat di samping hukumnya adalah idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Sehingga cara membacanya langsung masuk ke huruf lam yang ini. Anallah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini lafaz Allah. Di atasnya nih ada tanda baca fathah berdiri nih berbentuk alif kecil seperti ini. Maka ini menunjukkan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat.
Annallaha bima, ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf mim. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif. Kemudian sebelumnya ada huruf mim. Huruf mim ini memiliki tanda baca fathah, dia nih baris satu ke atas tanda baca fathah dan berposisi tepat sebelum huruf alif. Nah, sehingganya huruf mim dibaca panjang. Ma kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Bima ta'maluna basir. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu secara singkatnya huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Bima ta'malu, lu dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Tadi yang di nomor 3, sekarang nomor 2. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Baca Al-Quran berjumpa waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf waw sukun sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih, makanya huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya lu kita baca panjang. Ta'malu kita panjangkan 2 harokat mad tabi'i. Ta'malu, begitu. Basir. Basir ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Yang di nomor 1 sekarang. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Baca Al-Quran nih kita berjumpa dengan huruf ya sukun nih, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini baris satu ke bawah nih namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang sehingganya si dibaca panjang. Basir, begitu. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i. Namun sebelum itu secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu secara singkatnya huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa nih dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten kalau kita membaca Al-Quran, buka Al-Quran kita baca Al-Quran nih. Kemudian kalau di atas berjumpa mad arid li sukun kita baca 2 harokat, sampai ke bawah harus kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita baca 4, sampai ke bawah harus kita baca 4. Intinya harus konsisten, harus sama begitu. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf ro. Ini kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf ro kita baca basir. Jangan dibaca basirun, jangan, tapi basir begitu. Huruf ro-nya ini kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa kok dibaca basir tidak basirun? Kalau kita membaca Al-Quran ya, kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf ro. Huruf ro kan tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan sehingga kita baca basir begitu. Kemudian huruf ro-nya kan dia sukun sebab kita sukunkan. Nah, karena tadi kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan. Jadi huruf ro-nya jadi sukun. Kalau huruf ro itu sukun, kemudian di sebelum huruf ro sukun itu, ini huruf ro sukun, sebelum huruf ro sukun itu ada huruf ya sukun.
Ini kan huruf ro ini sukun nih tadi kan karena disukunkan. Sebelumnya nih ada huruf ya sukun, maka huruf ro-nya dibaca tarkik, dibaca tipis, sehingganya pangkal lisan kita itu tidak naik terangkat ke atas. Huruf ro-nya itu kita tipiskan, basir, nah, ditipiskan begitu. Bagi bapak dan ibu, saudara semuanya yang masih kebingungan dalam membaca huruf yang sukun, masih kebingungan dalam membaca huruf yang bertasydid, silakan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist. Di situ sudah kami buatkan cara mudah membaca huruf yang sukun, kemudian cara mudah membaca huruf yang bertasydid. Insya Allah setelah bapak dan ibu saudara semuanya melihat video-video tersebut, maka insya Allah bapak dan ibu akan segera bisa dan mahir dalam membaca huruf yang sukun maupun huruf hijaiyah yang bertasydid. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasalah menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Dalam sehari semalam itu usahakan untuk kita menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Walaupun cuma satu ayat saja yang kita baca juga tidak apa-apa. Yang terpenting harus ada waktu untuk Al-Quran dalam sehari semalam. Entah itu mungkin habis sholat maghrib atau habis sholat isya. Ya dimanapun ada waktu, maka luangkan untuk membaca Al-Quran. Sehingga kita tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari. Begitu, tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari. Nah, karena ilmu itu semenumpuk apapun ya, seluas apapun ilmu, kalau misalkan tidak kita terapkan ya, tidak sering kita ulang-ulang, dia bisa lupa. Tapi kalau misalkan kita punya ilmu kemudian kita ulang-ulang gitu ya, kita pelajari gitu, insya Allah tidak akan hilang ilmu tersebut, akan semakin lengket di otak kita seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.